Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reinata Ramadhani Putri Supriyadi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 12120700096. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pertemuan 5 dengan judul Toharoh, Hadas, dan Najis. Apa itu toharoh? Toharoh yaitu syarat mutlak bagi beberapa ibadah. Nah, tanpa adanya toharoh, ibadah tidaklah sah sehingga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata toharoh sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu tohur yang berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh yaitu bersuci dari hadas baik dari hadas besar maupun hadas kecil, serta bersuci dari najis. Nah, contoh toharoh yaitu wudhu. Wudhu dilakukan jika hendak kita sholat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan diri dari hadas kecil seperti buang angin, buang air kecil, atau buang air besar. Nah, tata cara wudhu yang benar adalah yang pertama, berniat. Yang kedua, membaca bismillah sambil mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali, lalu membersihkan lubang hidung. Selanjutnya, mencuci muka sebanyak 3 kali, lalu membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, mengusap kepala sekali usapan, yaitu dengan membasahi kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya dari kepala bagian depan, batas normal tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya ke depan. Nah, kemudian mengusap kedua daun telinga, yaitu memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan mengusap kedua bagian luar telinga dengan ibu jari. Dan yang terakhir, membasuh atau mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali, mulai dari ujung jari jemari sampai dengan kedua mata kaki. Tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Tayamum juga sengaja dilakukan untuk bersuci dengan tujuan menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Tayamum dapat dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tata cara tayamum yang benar yaitu yang pertama, berniat dan membaca basmalah. Yang kedua, meletakkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci. Apabila tidak ada tanah yang khusus disediakan, maka boleh di dinding atau jendela kaca yang dianggap ada debunya, boleh pasir, batu, atau yang lainnya. Debu yang ada di tangan kemudian ditiup dengan tiupan ringan, baru mengusapkan debu ke wajah sekali usapan. Dalam toharoh atau bersuci ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air. Yang kedua, tanah yang suci di atas bumi seperti debu, pasir, dan tanah berair atau tanah liat. Dan batu atau benda keras lainnya. Macam-macam najis dan hadas. Yang pertama, najis. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughaladah. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis ringan. Cara menyucikan najis mukhafafah cukup dengan memercikan air atau mengusapkannya ke atas benda yang terkena air kencing tersebut. Nah, najis mutawasitah artinya najis yang sedang atau pertengahan antara berat dan ringan. Najis mutawasitah sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Sementara najis mughaladah artinya najis yang berat. Adapun cara menyucikannya yaitu membasuh dengan air sampai 7 kali, terhitung basuhan pertama, yakni sampai hilangnya zat warna, bau dan rasanya. Salah satu dari ketujuh basuhan itu harus dicampur dengan debu yang suci. Nah, hadas. Apa itu hadas? Hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil, cara menyucikan diri dari hadas kecil dengan berwudu atau tayamum. Sementara hadas besar, cara menyucikannya dengan mandi besar. Bila tidak memungkinkan mandi, boleh juga dengan tayamum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.